Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, imam besar Masjid Al-Markas yang saya hormati, Gus Irfan yang saya hormati, Andre Multa, Irfan Sanusi Baco yang saya hormati, Bapak Kapolres Makassar, Pak Kombes Budi Haryanto, anggota polisian yang lain, warga masyarakat, dan anak-anakku sekalian yang suka balapan. Ya, suka balapan orang ya. Baik semua juga. Ini anak baik-baik semua ya. Tidak kelihatan. Para hadirin yang berbahagia, karena ini sambil duduk, jadi enaknya itu ngaji seperti ngaji pondok aja, karena sambil duduk, jadi tidak seperti sedang pidato. Kalau pidato di atas mimbar ini sambil duduk. Saya akan membacakan ayat Al-Quran. Nanti kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Wattin, demi buat ini adalah negara, karena Nabi Muhammad jadi nabi itu manusia dalam keadaan sudah berbangsa-bangsa, bersuku. Nabi Adam itu baru sekeluarga, Nabi Nuh baru satu kaum, Nabi Musa baru satu negeri, Nabi Isa itu paling jauh sampai Romawi. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi nabi, manusia itu sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, artinya dunia sudah penuh. Tahun 571 ketika Nabi menjadi nabi, Indonesia sudah penuh kerajaan. Bahkan Makassar itu sudah punya raja yang sangat terkenal dalam sebuah prosa panjang Lagaligo, yang salah satu tokohnya adalah Sauni Gading. Tahun 300 di Kalimantan sudah punya kerajaan Kutai Karta. Mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa manusia itu dibikin sebagai makhluknya yang terbaik. Jadi diingatkan kembali, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku bikin manusia ini yang terbaik. Di antara ciptaan Allah yang terbaik itu manusia. Manusia sudah tidak dikasih kuku, artinya manusia tidak diciptakan untuk cakar-cakaran. Manusia sudah tidak dikasih taji, artinya manusia tidak disiapkan untuk tarung ayah-ayah.
Manusia sudah tidak dikasih taring, artinya tidak dilahirkan untuk saling menggigit. Manusia tidak dilahirkan dengan tanduk, artinya manusia tidak dilahirkan untuk persiapan tandukan. Ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya manusia hanya dibekali akal. Diajari bagaimana tetap baik, diajari sekolah, diajar pondok. Karena itu adalah mengasah akal. Makanya ada sekolahan. Ada sekolahan karena itu susah untuk terus menjadi manusia yang baik. Kenapa nggak ada sekolahan berkelahi? Karena berkelahi itu mudah, nggak perlu sekolah. Kenapa tawuran nggak ada sekolahnya? Karena tawuran itu mudah, jadi nggak perlu belajar. Ya, resikonya cuma dua, jadi ketua atau mati. Cuma itu aja. Kenapa yang lain itu nggak ada sekolahnya? Ya karena mudah. Kenapa bacok orang itu nggak ada sekolahnya? Karena itu mudah, tanpa harus jadi manusia bisa. Loh, makanya manusia ini dijaga bagaimana tetap baik. Negara bikin aturan agar semuanya baik. Karena apa? Menjaga ciptaan Tuhan yang paling baik ini adalah menjadi tugas kita bersama. Jadi manusia itu paling baik, nggak ada manusia itu lahir paling jelek itu nggak ada. Digendong, disayang-sayang, disuapi, panas bawa ke rumah sakit, diselimuti, banyak bayi manusia. Tapi harus ingat, summa radadnahu asfala safilin, nanti juga jelek sendiri. Jadi kalau jelek itu nggak usah dibikin-bikin, nanti lama-lama jelek sendiri. Kecil, matanya bagus sampai dewasa, nanti lama-lama mata itu jelek sendiri, nggak bisa lihat ini. Ini sekarang kuat, usia segini ini kuat. Tapi begitu nanti usia 40 lemes, tato naga ini. Kalau usia 40 sudah mulai mengkerut jadi gambar cacing. Tato burung elang di sini usia 40-45 berkerut menjadi apa? Emprit. Jadi manusia itu otomatis bumbu sendiri, gigi yang tadinya untuk menggigit tulang pecah, nanti lama-lama gigit apa? Apem aja copot. Makan roti aja copot. Kalau sekarang minumnya sudah gak ditato, minuman keras masuk lambung pasti kena. Usia 40 ke atas gak bisa merasakan nikmatnya coto pundro. Gak bisa. Sakit parah pasti lambungnya kena. Gitu. Nah, orang kalau suka kelahi itu pasti dititeni. Sampai tua dia akan bermusuhan dengan musuhnya, dan itu tidak akan pernah punya ketentraman sampai tua, karena masih sama-sama melihat, kecuali hijrah keluar pulau. Jangan dikira kelahi itu langsung selesai dalam satu hari. Ada yang sampai tua juga nggak selesai. Pada saat itu sumaradana asfala safilin, tubuh sudah mulai lemas, sudah mulai nggak kuat. Masa kecil cium-cium, masa tua nggak ada lagi yang nyium. Masa kecil didengerin omongannya, begitu tua nggak ada yang mau dengar omongannya. Masa muda temannya banyak, rumahnya rame, begitu tua nggak ada temannya. Habis karena fase kenakalan itu hanya berhenti sampai di usia 20. Kalau di atas ini tidak memelihara akalnya, akan menjadi manusia yang rendah dan nggak ada harganya. Ya,
Jadi jangan kemudian dengan simbol-simbol. Mungkin kalau simbol orang Dablek itu gondrong, saya punya simbol orang Dablek. Tapi saya di saat usia segini, saya ngaji, saya belajar, karena itu diajari bahwa rumus manusia itu akan turun pada derajat paling rendah. Bahkan ketika mati, manusia itu lebih berharga ikan daripada manusia. Bangkai ikan orang masih mengambil untuk digoreng, bangkai manusia berebut membuang ke kuburan. Bangkai sapi yang disembelih orang berebut dagingnya. Manusia mati semua takut ada hantunya. Jelek sekali manusia. Nah, tapi Allah kasih jaminan bahwa ketika turun ke titik terjelek itu tidak Indonesia. Kita muslim terbesar di dunia hari ini. Arab apa Cina dulu di bawah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas berhenti macet. Yang ke Eropa sahabat Tariq bin Ziyad macet. Yang ke Afrika sahabat Mu'ad, sahabat Bilal, sahabat Salman macet berhenti. Tapi yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia, dan muslim yang paling riang gembira itu muslim Indonesia. Muslim Suriah ngaji di roket, muslim Libya ngaji di roket, muslim Afghanistan tembak-tembakan hanya karena masalah perbedaan jenggot dan celana jenggot. Kita ini menjadi muslim yang riang gembira, ngaji 24 jam. Kalau bulan Maulid kita mulutan dari pagi sampai sore di semua tempat. Kalau Rojabriyah di masjid sampai tingkat istana. Kalau nuzulul Quran semua pengajian gak pernah berhenti. Kita ini bersyukur termasuk orang yang beriman, walaupun jauh kita masih kebagian. Yang kedua, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini termasuk orang yang baik di tempat yang terbaik. Kita ini menempati Indonesia, sebuah kawasan yang dirindukan oleh semua bangsa itu di dunia. Walaupun kita kecil-kecil, pesek-pesek, Allah menempatkan kita di belahan buminya yang paling baik, namanya Indonesia. Coba sampean lihat, orang Eropa tinggi besar, tapi setiap tahun dia tidak bisa lihat matahari selama 6 bulan karena musim dingin. Makanya setiap musim dingin orang Eropa harus nabung ratusan juta orang Eropa. Untuk apa? Cari negara yang punya matahari. Karena kalau mereka sudah musim dingin, pigmennya berubah, kulitnya bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya mereka pergi ke Indonesia, berjemur di pantai-pantai Indonesia, cuma pakai BH dan pakai cawetok. Itu bukan pornografi, itu berjemur karena di negerinya tidak mendapatkan matahari. Kita setiap hari ketemu matahari, dari pagi sampai sore, besok pagi lagi sampai sore lagi. Makanya anak-anak muda jangan sok gaya ya. Kalau pacaran mau kemana? Mau lihat matahari terbit, mau lihat matahari terbenam. Wong kita ini setiap hari punya matahari. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya daun, seluruh daun rontok di musim gugur. Yang tidak rontok cuma pohon cemara. Makanya di bulan Desember teman-teman Nasrani kalau Natal pakai daun cemara. Bukan karena saking hebatnya daun cemara, ya daun itu saja yang tidak rontok di bulan Desember. Makanya kalau Natal itu asli Makassar, bisa daun jambu, bisa daun mangga. Makanya Al-Markas nggak usah emosi, jangan tanam cemara di depan Masjid Al-Markas. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Nah ini ya kayak gini.
Orang Eropa kalau bulan Desember, bulan ini sudah mulai musim dingin, nggak punya ikan. Seluruh ikan dunia itu nggak ada karena sungainya mengering menjadi es. Makanya kalau musim panas mengawetkan ikan menjadi sarden untuk dimakan di musim dingin. Kita setiap hari dapat ikan segar, nggak ada hari tanpa ikan segar. Cari ikan nggak ada, kodok juga ada. Ini luar biasa. Lemes, naik motor pantat sudah mulai panas, mulai ngantukan, mukul orang juga sudah nggak bisa sekali mukul. Buktinya apa? Mike Tyson itu dulu waktu petinju muda nggak ada yang bisa mengalahkan leher beton. Begitu usia 40, 39 waktu itu, belum 40, masih sekitar 37, diolor tinjunya, melet-melet napasnya habis. Makanya usia manusia itu ada fasenya. Nah, masa depan ini masih cerah, apalagi Makassar. Makassar ini kota perlintasan perdagangan internasional nanti. Apalagi kalau IKN pindah ke Balikpapan, Makassar akan menjadi kota pendamping ibu kota. Saat itulah akan dibuka peluang-peluang yang kekuatannya di sini bukan di sini. Makanya kalau nanti Pak Kapolres punya rencana, walaupun kalian seminggu 3 hari, masuklah, ikutlah. Semoga itu berguna nanti saat tubuhmu menjadi lemah. Untuk apa? Menyongsong masa depan bangsa dan negara. Jangan berhenti di situ. Sebulan 3 hari bagus. Siapa tahu nanti bisa ngaji, siapa tahu bisa punya kemampuan. Jangan hilangkan kemampuan itu, karena manusia akan berhenti. Makanya kenapa Cina bangkit sekarang menjadi bangsa terkuat, karena rakyatnya bisa ditata dalam apa? Dalam akal yang sejahtera. Makanya teman-teman ada fasenya. Teman-teman geng motor zaman saya waktu masih muda, sekarang yang tua-tua masih geng motor, masih suka touring, masih suka apa itu. Banyak yang syukur yang punya kerjaan, tapi ada yang nggak punya kerjaan. Ikut ngegeng tapi pulang dimarahi sama istrinya karena nggak bisa bayar listrik. Nah sekarang kan usia perlu bayar listrik, perlu apa? Usia kelahi, tapi besok kamu nggak akan pernah diberhenti, kamu akan tua, anakmu mulai sekolah, anakmu apa? Kalau mau belajar nggak ada habisnya. Makanya syukur ada kepedulian dari pemerintah, dari Pak Kapolres Tabes, dari kiai-kiai. Kalau punya kesempatan, ambil kesempatan. Berkelahi itu tidak perlu sekolah, karena itu sangat mudah. Kenapa tidak ada pelajaran tawuran? Kenapa? Karena tawuran itu nggak perlu belajar, tawuran itu nggak perlu sekolah. Tapi untuk menjadi manusia berguna itu harus belajar. Menjaga laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Barokahnya, ada manfaatnya. Dan kita semua nanti husnul khotimah. Makassar menjadi kota yang indah, menjadi tujuan dari semua orang agar kita mendapatkan keberkahannya. Jangan ganggu perdamaian Makassar, karena orang akan tidak datang ke Makassar. Begitu orang tidak datang ke Makassar, roda ekonomi tidak berputar, dan kita akan merasakan menjadi pemilik kota yang sepi tanpa investasi dan tanpa keramaian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah 'alaina fathal 'arifin bi ni'matika wa salana rahmataka. Iluka ya Allah, Allahumma ja'alna auladana, Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatan dalam alina lil khair amin ibadah muslimin qiyamah iluka ya Allah, hasil maqasidana maqasidana akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban wa lana salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin
بالأوقات وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج والرغائب وحسن الخاتمة صلى الله بك الكريم وعلى رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى نور النسيان بنوره في كل لمحة نفس الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih kepada Direktur Tagus Novik telah memberikan muhasabah